Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan kiblat bagi kaum mukmin ketika melaksanakan sholat. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, pada akhir zaman nanti bangunan yang menyerupai kubus ini akan mengalami kehancuran. Peristiwa ini merupakan salah satu pertanda bahwa kiamat besar akan segera terjadi. Dalam hadisnya, Nabi menyebut bahwa penghancur Ka'bah bernama Dzulhuwaikotain. Orang ini akan menghancurkan Ka'bah dengan linggisnya. Ternyata golongan ini berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Rasul pun menjelaskan ciri-ciri Dzulhuwaikotain yang nantinya akan menghancurkan rumah Allah ini. Penasaran dengan ciri-ciri mereka? Berikut ulasannya. 1. Memiliki dua betis yang kecil. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan susah payah membangun Ka'bah, maka golongan ini dengan mudahnya menghancurkannya. Nama Dzulhuwaikotain sendiri memiliki arti si pemilik dua betis yang kecil. Hal ini diungkapkan Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya, orang yang akan menghancurkan Ka'bah nanti, ciri-cirinya memiliki dua betis yang kecil. Hadis riwayat Bukhari. Tokoh Muslim Al-Halimi menceritakan bahwa pada zaman Nabi Isa alaihissalam, ada seseorang yang melaporkan kepadanya tentang orang Habasyah berbetis kecil sedang menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Nabi Isa alaihissalam kemudian memerintahkan 7-8 orang untuk mencegah orang Habasyah berbetis kecil itu. Ternyata tidak hanya di akhir zaman saja, kebencian bangsa Habasyah terhadap kaum muslim sudah terjadi sejak sebelum zaman Rasulullah SAW. 2. Berkepala botak. Ciri lain yang masih dijelaskan Nabi Muhammad SAW tentang manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkepala botak. Dzulhuwaikotain yang berkepala botak ini akan merampas Ka'bah menanggalkan kain kiswahnya. Dzulhuwaikotain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Pengikutnya akan merampasnya dan menanggalkan kain kiswahnya. Seakan-akan saya melihatnya botak dan ditinggalkan. Imam Ahmad. 3. Berkulit hitam. Penjelasan Rasulullah SAW selanjutnya terkait ciri manusia yang akan menghancurkan Ka'bah adalah berkulit hitam. Mereka inilah yang nantinya akan melepaskan batu Ka'bah satu persatu. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Imam Bukhari. 4. Berkaki bengkok. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Seolah-olah aku menyaksikan Dzulhuwaikotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. 5. Berasal dari Habasyah atau Ethiopia. Inilah salah satu ciri yang paling banyak disebut-sebut Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW langsung menunjukkan satu wilayah orang yang akan menghancurkan Ka'bah kelak adalah Habasyah, kini Ethiopia, tempat golongan ini bermukim. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sejak zaman Nabi Isa, orang-orang ini sudah berencana menghancurkan Ka'bah. Hadis tentang penghancur Ka'bah pada akhir zaman ini banyak diriwayatkan dalam berbagai kitab. Dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzulhuwaikotain dari Habasyah atau Ethiopia. Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, biarkan orang-orang Habasyah selagi mereka membiarkan kamu atau tidak mengganggu kamu. Sesungguhnya tidak akan ada orang yang berani membongkar barang-barang simpanan dalam Ka'bah selain Dzulhuwaikotain dari Habasyah. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Menggunakan sekop dan linggis. Penghancuran Ka'bah nantinya menggunakan peralatan seperti sekop dan linggis. Dengan alat-alat ini, Dzulhuwaikotain menanggalkan kiswah Ka'bah, menurunkan batu demi batu, kemudian menghancurkannya.
Ka'bah akan dirusak oleh Juswaikotain dari Habasyah, dicopotnya perhiasan Ka'bah, dan dilepas kiswahnya. Lanjut Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash. Seolah-olah aku menyaksikan Juswaikotain sebagai seorang yang botak lagi berkaki bengkok. Selain itu, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Lantas mungkin akan timbul dari pertanyaan Anda semua. Bagaimana bisa Ka'bah dihancurkan sementara Allah berjanji akan menjaga Ka'bah ini? Jawabannya, dia terjaga sampai menjelang hari kiamat dan kehancuran dunia. Begitu yang dikatakan oleh An-Nawawi. Artinya, jika pada akhirnya Ka'bah hancur, berarti kehancuran semesta akan segera terjadi. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.